Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidney Mubarak, NIM 4012000068. Di sini saya akan mempresentasikan kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, A. Kedudukan dan kehujanan hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun larangan. Sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin atau penjelas terhadap Al-Quran, yang karenanya siapapun tidak akan bisa memahaminya tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Begitu pula menggunakan hadis tanpa Al-Quran. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, dapat dilihat beberapa dalil nakli Al-Quran dan hadis dan akli rasional seperti di bawah ini. 1. Dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban seseorang untuk tetap teguh beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul SAW, juga menyeru agar mereka mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang di bawahnya, baik berupa perintah maupun larangan. Tuntunan taat dan patuh kepada Rasulullah SAW. Titik ini sama halnya tuntunan taat dan patuh kepada Allah SWT. Banyak ayat Al-Quran yang berkenang dengan masalah ini. Yang kedua, dalil hadis Rasulullah. Berkenang dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Rasulullah bersabda, dinarasikan dari Malik bahwa telah sampai kepadanya berita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saya tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegangan kepada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnah Nabi." Hadis riwayat Malik ibnu Anas. Hadis atas dengan tegas menyatakan bahwa Al-Quran dan sunnah Nabi merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun manusia menjalani kehidupan yang lurus dan benar, bukan jalan yang salah dan sesat. Keduanya merupakan peninggalan Rasulullah yang diperuntukkan bagi umat Islam agar mempedomaninya. Dalam salah satu takrir, Rasulullah juga memberikan petunjuk kepada umat Islam bahwa yang menghadapi beberapa persoalan hukum dan kemasyaratan, kedua sumber ajaran yakni Al-Quran dan hadis merupakan sumber asasi. Ini sebagaimana terlihat pada dialog antara Rasulullah dengan sahabat Mu'adz bin Jabal menjelang keberangkatannya ke negeri Yaman. Rasulullah dalam hal ini membenarkan semua jawaban Mu'adz. Yang ketiga, kesepakatan ulama atau ijma. Umat Islam kecil, kecuali mereka para penyimpan dan membuat kebohongan, telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam beramal. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis berlaku sepanjang zaman sejak Rasulullah masih hidup dan sepeninggalnya. Mengamalkan sunnah Rasulullah wajib menurut ijma para sahabat. Tidak seseorang pun di antara mereka yang menolak tentang wajibnya taat kepada Rasulullah.
Banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan para sahabat menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ia pernah berkata, "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat apabila meninggalkan perintahnya." Sikap para sahabat di atas seutuhnya diwarisi oleh generasi berikutnya secara berkeseimbangan, baik yang diterima dari para generasi sebelumnya kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, baik semangat, sikap maupun aktivitas mereka terhadap hadis Rasulullah SAW. Yang keempat, sesuai dengan petunjuk akal. Hadis merupakan bagian wahyu sehingga layak dijadikan sebagai sumber hukum. Di kalangan ulama diperdebatkan apakah cara merujuk kepada Al-Quran dan hadis dilakukan secara berperingkat, yaitu mencari argumen Al-Quran terlebih dahulu, dan apabila dirasa cukup, maka tidak lagi dibutuhkan pencarian dalam hadis. Maka kehujaan tadi sering tereliminasi dengan anggapan bahwa hadis dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Dan konsekuensinya ditemukan banyak hadis sahih namun divonis tidak valid, sehingga hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah. Mazhab yang kedua dengan cara merujuk kepada Al-Quran dan hadis secara bersamaan, yaitu menjadikan kehujah hadis identik dengan kehujahan Al-Quran, sehingga Al-Quran dan hadis harus dipahami secara komprehensif. Apabila ditemukan hadis yang seakan bertentangan dengan Al-Quran, maka dilakukan secara al-taufiq baina al-adillah, yang artinya mengkompromikan berbagai ayat dan hadis yang tampaknya kontradiksi. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Berdasarkan kedudukannya, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup dan sumber ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber ajaran dan sumber hukum membuat ajaran-ajaran bersifat umum dan global yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Hadis menduduki dan menepati fungsinya sebagai penjelas atau mubayyin isi kandungan Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia." Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran ada bermacam-macam, yaitu yang pertama, bayan al-takrir. Bayan al-takrir disebut juga dengan bayan al-takid dan baya al-isbat. Bayan ini menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran seperti ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu atau surat Al-Baqarah ayat 185 tentang melihat bulan. Ditakrir dengan hadis-hadis diantaranya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Al-Bukhari. Yang kedua, bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Maka fungsi hadis dalam ini memberikan perincian atau tafsil dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan tahyid ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan taksis ayat yang masih umum. Merinci ayat-ayat yang mujmal. Ayat yang mujmal artinya ayat yang ringkas atau singkat, maka terkandung banyak makna yang perlu dijelaskan. Dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang mujmal seperti ayat-ayat tentang perintah Allah untuk mengerjakan sholat, puasa, zakat, jual beli, nikah, qisas, dan hudud. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah-masalah tersebut masih bersifat global, dan apabila sudah ada perincian masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Maka Rasulullah menafsirkan dan menjelaskannya secara terperinci. Mentahyid ayat-ayat yang mutlak. Kata mutlak adalah kata yang menunjukkan pada hakikat
kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Mentahiyid yang mutlak artinya membatasi ayat-ayat yang mutlak dengan sifatnya, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Penjelasan Rasulullah berupa mentahiyid ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, antara lain pada sabdanya, tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada pencuri senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Ketiga bayan tersebut telah disepakati oleh para ulama, meskipun untuk bagian yang ketiga sedikit dipersoalkan. Kemudian untuk bayan yang lainnya seperti bayan al-nas terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengakui dan menerima fungsi hadis sebagai bayan al-nas dan ada yang menolaknya. Ulama yang menerima adanya naskah di antaranya ialah jumhur ulama mutakallimin, baik Mu'tazilah, Azariyah, Malikiyah, Hanafiyah, Ibnu Hazm maupun Zahariyah. Sedangkan yang menolaknya diantaranya ialah Al-Syafi'i dan mayoritas ulama pengikutnya serta mayoritas ulama Zahiriyah. Yang keempat, bayan al-nasakh. Kata al-nasakh secara bahasa bermacam-macam arti. Bisa berarti al-ibtal atau membatalkan, atau al-izalah atau menghilangkan, atau al-tahyid atau mengubah. Bayan nasakh adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis yang datang setelah Al-Quran menghapus ketentuan-ketentuan Al-Quran. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya hadis menasakh Al-Quran. Ulama yang membolehkan juga berpendapat tentang hadis kategori apa yang boleh menasakh Al-Quran. Dari berbagai penjelasan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran di atas, menurut Abdul Wahab Kalat, secara garis besar ada 3 fungsi utama hadis Nabi SAW terhadap Al-Quran. Pertama, menetapkan dan menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Dengan demikian sebuah hukum dapat memiliki 2 sumber hukum sekaligus, yaitu Al-Quran dan hadis, misalnya tentang kewajiban sholat, zakat, dan lain sebagainya. Keduanya merinci dan menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran yang masih global, membatasi yang mutlak dan mentaksis keumuman ayat Al-Quran. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka menjelaskan maksud Al-Quran dan menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Misalnya, perintah Al-Quran tentang mendirikan sholat, maka hadis menjelaskan tentang terperinci tentang teknis pelaksanaan sholat. Al-Quran memerintahkan untuk menunaikan zakat, maka hadis menjelaskan beberapa bagian harta yang wajib dikeluarkan atau dizakati. Kemudian yang ketiga, membuat atau menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran, misalnya larangan memakan binatang buas yang bertaring atau yang berkuku, larangan memakai pakaian sutra dan cincin emas bagi laki-laki dan sebagainya. Di antara para ulama baik mutakhirin maupun mutaqaddimin juga terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan bayan al-nasakh ini. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan mereka dalam memahami arti nasakh dari sudut kebahasaan. Menurut ulama mutaqaddimin, bayan al-nasakh ialah adanya dalil syara' yang datangnya kemudian. Dari pengertian ini, ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terlebih dahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada Al-Quran dalam Al-Quran ini dapat menghapus ketentuan atau isi kandungan Al-Quran. Demikian menurut pendapat yang menganggap adanya fungsi hadis sebagai bayan al-nasakh. Di antara para ulama yang membolehkan adanya nasakh hadis terhadap Al-Quran juga berbeda pendapat dalam macam-macam hadis yang dapat dipakai untuk menasakhnya. Dalam hal ini mereka terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama membolehkan menasakh Al-Quran dengan segala hadis meskipun dengan hadis ahad. Pendapat ini diantaranya dikemukakan oleh ulama mutaqaddimin dan Ibni Hazm serta sebagai pengikut Zahiriyah.
Kelompok kedua membolehkan menasakh dengan syarat bahwa hadis tersebut harus mutawatir. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mu'tazilah. Kelompok ketiga membolehkan menasakh dengan hadis masyhur tanpa harus dengan hadis mutawatir. Pendapat ini dipegang diantaranya oleh ulama Hanafiyah. Dengan memperhatikan dalil-dalil kehujahan hadis serta fungsi hadis terhadap Al-Quran, maka tidak ada alasan untuk menolak keberadaan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Beberapa dalil di atas, baik yang bersifat nakli maupun akli, telah cukup mempresentasikan keberadaan hadis sebagai sumber hukum ajaran agama Islam. Di samping itu, dengan melihat fungsi hadis terhadap Al-Quran, maka mustahil dalam mengerjakan syariat Islam tanpa menjadikan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Disinilah letak penting kedudukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.